Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian serta pendengar Radio Roja, khususnya Roja Bandung dan sekitar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membuka majelis yang mulia ini dengan memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung satu demi satu. Nikmat yang senantiasa menyapa derap langkah kita, dan di antara nikmat tersebut adalah kesempatan untuk meraih hidayah, kesempatan untuk duduk di majelis ilmu yang pahalanya disabdakan oleh Nabi kita SAW dalam hadis berikut ini. Beliau mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berjalan menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimah, ia tidak memiliki tujuan kecuali mempelajari atau mengajarkan kebaikan-kebaikan yang bersumber dari Al-Quranul Karim atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pahalanya hadirin? Kana lahu ka'ajri hajin taman hajjatuh. Maka ia akan mendapatkan pahala orang yang mengerjakan ibadah haji dengan haji yang sempurna. Jadi pahala, hadirin sekalian, jika kita benar-benar mengikhlaskan niat kita adalah haji. Dan hadits ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah. Pujilah Allah Jalla wa Ala. Di awal materi kita dan kajian kita, karena pahala yang Allah persiapkan kepada kita dan hidayah yang sangat mahal ini. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang tidak terkira kepada kita. Dan di antara nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat besar, dan saking besarnya Allah sebutkan dalam satu atau dua ayat di dalam Al-Quranul Karim, yaitu nikmat lisan. Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 9, dan sebelumnya ayat ke-8, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Dan bukankah kami telah memberikan engkau atau kami telah memberikan manusia kedua mata dan lisan dan kedua bibir. Allah mengingatkan kita tentang nikmatnya, bahwa nikmat lisan, nikmat dua bibir kita yang dapat berbicara dengan fasih adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita sebagai tanda sayangnya kepada kita, tanda rahmatnya kepada kita. Bahkan dalam sebuah surat di mana Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya, sampai dikatakan surat ini adalah surat An-Ni'am, surat yang berisi kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Surat apa? Ar-Rahman. Ketika Allah menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan manusia, setelah itu nikmat apa yang Allah sebutkan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an, yang telah menciptakan manusia dan mengajarkan ia sehingga ia bisa berbicara dengan fasih. Jadi setelah Allah menjelaskan bahwa salah satu nikmat Allah kepada kita adalah penciptaan kita itu sendiri, selanjutnya Allah sebutkan nikmatnya yang sangat indah, Allamahul bayan. Allah berikan atau Allah ajarkan kita sehingga kita bisa berbicara dengan fasih. Kita bisa merangkai ribuan kata di dalam otak kita, sehingga bisa kita luncurkan, bisa kita ucapkan tanpa harus kursus terlebih dahulu, tanpa harus sekolah terlebih dahulu. Untuk berbicara, manusia tidak perlu sekolah. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat lisan adalah nikmat yang sangat luar biasa. Cukuplah 2 ayat di atas menjelaskan kepada kita betapa indahnya nikmat tersebut. Dan kita tidak bayangkan ketika kita tidak bisa berbicara suatu saat nanti. Walaupun tentu saja ada hikmahnya, tapi jelas semua orang sepakat dia telah kehilangan nikmat yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita camkan, lisan seorang manusia ibarat pisau bermata 2. Memang di satu sisi dia indah, dia menggiurkan, dia adalah anugerah. Namun apabila anugerah itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka anugerah itu akan menjadi bumerang bagi kita dan menikam kita dari belakang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilupakan oleh banyak manusia. Ini yang sering disia-siakan oleh orang-orang sampai detik ini, termasuk yang sudah mempelajari ilmu agama, termasuk yang sudah rajin datang ke pengajian. Banyak orang dan banyak umat Islam itu tidak menyadari betapa bahayanya lisan dia tersebut, betapa mengerikannya efek negatif dari lisan ketika kita salah gunakan. Jangankan kita, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat besar Mu'adz bin Jabal sampai-sampai pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum dan disiksa disebabkan ucapan yang kita ucapkan dengan lisan kita? Jadi Mu'adz bin Jabal bertanya, apakah kalimat yang kita ucapkan, rangkaian kata yang kita luncurkan dengan lisan kita itu akan dihisab dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala jika keliru dan jika tidak sesuai dengan kebenaran? Apa kata Nabi SAW? Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Nabi mengungkapkan ekspresi kekagetannya. Thaqilatka ummuka ya Mu'adz. Rugi ibumu memiliki dirimu wahai Mu'adz. Ini ungkapan dalam bahasa Arab untuk penekanan, untuk ekspresi kekagetan. Karena Mu'adz bukan sahabat sembarangan. Mu'adz adalah orang yang paling tahu tentang halal dan haram. Dia ulamanya para sahabat. Mu'adz adalah dai-nya Rasulullah SAW. Ketika Nabi memiliki
misi dakwah kepada ahlul kitab di Yaman, siapa yang beliau utus? Mu'adz bin Jabal. Innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Engkau akan berhadapan dengan orang-orang dari ahlul kitab, wahai Mu'adz. Ini dai Rasulullah yang merekomendasi langsung Rasulullah SAW. Kok bisa bertanya dengan pertanyaan seperti itu? Wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan dihisab dan diazab oleh Allah karena perbuatan lisan kita? Lalu apa kata Nabi SAW? Wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Hadis Tirmidzi. Nabi mengatakan, bukankah manusia dibaringkan dengan wajahnya yang menghadap ke tanah di dalam api neraka? Siksa itu tidak lain tidak bukan kecuali karena ucapan-ucapan lisan mereka. Ucapan-ucapan lisan mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar hadis ini? Saya kan pernah dengar, khususnya yang sudah mengkaji Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini dicantumkan oleh Imam Nawawi dalam hadis ke-29. Namun yang kita ingin garis bawahi dalam hadis ini, orang sekali Mu'adz bin Jabal masih bertanya tentang hal itu kepada Nabi SAW. Ini yang membuat kita bisa memahami fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk yang sudah belajar agama. Ustaz, kok bisa ya sudah ngaji tapi masih gibah aja kerjaannya? Sudah jilbab panjang masih saja bicarakan orang lain. Sudah berpenampilan islami masih juga bohong ketika berbicara. Mereka meremehkan. Dan ini dijawab oleh hadis di atas. Mu'adz bin Jabal saja sekali beliau masih bertanya kepada Nabi SAW, apakah kita akan diazab karena ucapan-ucapan lisan kita? Makanya Nabi menunjukkan ketakjukannya kepada Mu'adz. Takilaka ummuka ya Mu'adz. Ya jelas. Bukankah manusia itu dijelembabkan di api neraka? Ya, dan wajahnya dihadapkan ke bawah kecuali disebabkan ucapan-ucapan lisan mereka. Jadi jelas akan diiqab. Jelas akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi mengatakan apa? Inna rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan sebuah kalimat yang dia anggap sepele, yang dia anggap biasa-biasa saja, bukan hal yang besar, namun itu dapat membuatnya terpelosok ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dari Imam Tirmidzi. Orang enggak ngeh, tapi ternyata lisan yang memasukkan ke dalam siksa api neraka. Makanya Ibnu Qayyim kan sempat takjub, banyak orang yang wara dalam menzalimi orang lain. Banyak orang yang wara dalam melakukan kemaksiatan. Dia tidak mau minum khamar, dia tidak mau berzina, dia tidak mau memakan harta yang haram, namun lisannya mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kalau dinilai dosanya lebih parah daripada hal-hal yang dia warai tersebut. Karena ini yang tidak dianggap oleh manusia. Ini yang tidak dianggap oleh manusia. Ini yang harus kita sadari bersama-sama, bahaya lisan itu dahsyat, hadirin sekalian. Bahaya lisan itu dahsyat. Sangat luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 15? Ittalaqawnahu bi'alsinatikum wa taquluna biafwahikum ma laysa bikum bihi ilm
wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi 'azim. Ingatlah ketika kalian meriwayatkan berita tersebut dengan lisan kalian dan kalian berbicara dengan mulut kalian dan lisan kalian, cerita dusta, cerita yang tidak benar, dan ketika kalian berbicara kalian remehkan pembicaraan tersebut, wa huwa indallahi 'azim. Padahal bagi Allah itu besar. Bagi Allah itu hal yang dahsyat, bukan hal yang remeh yang kalian pikirkan. Ayat ini turun dalam masalah apa? Hadithatul ifki. Ketika Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal, menjadi pembicaraan publik. Allah katakan yang kalian bicarakan. Kalau sekarang mungkin pembicaraan warung kopi. Kalau di Bandung ada warung kopi nggak ada ya? Jadi hadirin aja, kan kita biasa bicarakan orang lagi santai, di angkot, ngobrol, bicarakan fulan, atau ustadz fulan, atau koordinator fulan, atau teman pengajian fulan, dan kita remehkan, cuman ngobrolin aja, hanya dibahas saja. Wa tahsabunahu hayyinan, kalian anggap itu remeh, tapi di sisi Allah itu sangat besar. Bisa jadi kalimat yang kita ucapkan tersebut, gibah yang kita sampaikan, kebohongan yang kita luncurkan, itu yang membuat kita masuk ke dalam api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Oleh karena itu ini yang harus kita perhatikan, yang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tanda orang yang beriman, apa kata Nabi dalam hadis Bukhari, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau dia diam. Lihat, bayangkan Allah mengaitkan kemampuan kita menjaga lisan dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalimat yang kita ucapkan, kata-kata yang kita luncurkan dengan lisan ini, itu mempertaruhkan iman kita kepada Allah. Jadi apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, yang kita pertaruhkan apa? Iman kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau memang Anda yakin Allah itu maha mendengar, Allah itu as-sami', Allah itu memiliki malaikat yang mencatat seluruh ucapan-ucapan lisan kita. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun huruf yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh Raqib dan Atid. Kalau kita benar-benar beriman dengan ayat ini, beriman kepada Allah dan Allah memiliki malaikatnya, lalu kita beriman bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan ditanya, kita akan dihisab, kita akan berhadapan dengan Allahu Jalla wa'ala tanpa ada penerjemah, dan di hadapan kita surga dan neraka. Falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah Anda berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Itu kalau kita yakin iman itu benar-benar masuk ke dalam hati kita. Pelajaran asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah, pelajaran tentang tauhid itu benar-benar menancap dengan kokoh di dalam dada kita. Bukan hanya sekedar retorika, bukan hanya sekedar menamatkan buku, bukan hanya sekedar mengkhatamkan, bukan hanya sekedar menghafalkan dalil-dalilnya, walaupun menghafal dalil, mengkhatamkan adalah pekerjaan yang sangat mulia. Tapi bukan hanya sebatas wawasan, namun benar-benar sebuah akidah yang menancap di dalam diri kita. Maka hendaklah kita berkata baik atau diam. Ini dilupakan oleh banyak orang. Yang dilupakan oleh banyak orang. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman terbaliknya dari hadis ini, mafhum mukhalafah, atau dalam ilmu usul dalilul khitab. Orang yang tidak menjaga lisannya, maka imannya bermasalah, walaupun rajin tahajud, walaupun rajin puasa Nabi Daud, walaupun penampilannya sudah islami, sudah nyunnah, baik laki-lakinya maupun wanitanya, baik ikhwannya maupun akhwatnya, walaupun menghafalkan banyak dalil, kalau bicaranya masih kasar, masih banyak dosanya, masih berbohong, masih ghibah dan seterusnya yang akan kita uraikan sebentar lagi, maka imannya bermasalah.
imannya bermasalah. Terlepas sudah berapa tahun dia ikut pengajian, sudah berapa tahun dia mengkoordinasi pengajian, sudah berapa tahun dia berdakwah, sudah berapa tahun dia menghatamkan Al-Quran, menghafal buku-buku hadis. Kalau lisannya masih bermasalah, berarti imannya bermasalah. Imannya hanya sekedar retorika, imannya hanya sekedar ensiklopedi. Oke, dia hafal ayat, tapi tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi jangan terlalu bangga dulu dengan penampilan kita, dengan rapor pengajian kita, dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Cek dulu lisan kita, benar apa tidak selama ini. Kalau masih suka ngadu domba, membicarakan aib orang, berarti Anda masih bermasalah. Masih bermasalah. Dan ini yang harus diperhatikan, khususnya yang sudah belajar agama. Khususnya yang sudah belajar agama. Lisan ini benar-benar sangat berbahaya. Makanya Abdullah bin Abbas sampai mengatakan kepada lisannya, dia pegang lisannya. Jadi orang sekaliber Abdullah bin Abbas, ahli tafsir nomor 1, karena benar-benar paham tentang masalah ini, suatu saat dia pegang lisannya, dia julurkan lisannya, beliau pegang, dan beliau mengatakan, waihaka kul khairan tagnam. Celaka engkau wahai lisan, berkatalah yang baik maka engkau akan beruntung. Auskut an su'in taslam, atau diam dari berbicara yang buruk maka engkau akan selamat. Wa illaka annaka satandam, kalau tidak maka engkau akan menyesal wahai lisan. Ibnu Abbas ditanya setelah itu, kenapa Anda sampai mengucapkan demikian? Kenapa Anda sampai memegang lisan Anda? Lalu berbicara sendiri dengan cara seperti itu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Innahu balagani annal insana laysa ala syai' min jasadi ashadda hanaqan aw ghayran minhu ala lisani illa man qala bihi khaira. Karena telah sampai berita kepada diriku, nanti pada hari kiamat seseorang atau tidak ada satupun anggota tubuh yang paling dibenci oleh seseorang kecuali lisannya berkata-kata yang baik. Jadi pada hari kiamat banyak di antara kita yang sakit hati sama lisannya, yang benci sama lisannya, yang ngamuk sama lisannya. Kenapa? Karena gara-gara lisan ini dia diazab di dalam api neraka. Karena lisannya ini dia digelincir dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena rambutnya sudah tutup dengan jilbab. Bukan karena badannya sudah dia tutup dengan baju yang sesuai dengan syariat. Bukan karena mata kakinya, karena sudah sesuai dengan tuntunan Nabi. Tapi lisan, dia benci sekali dengan lisannya. Dia benci sekali dengan lisannya. Ini pun yang menyebabkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan sambil bersumpah, demi Allah, alladzi la ilaha illahu, yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dirinya, ma'alal ardi syai'un ahwaju ila tuli sijan min lisan. Tidak ada satupun hal di muka bumi ini yang lebih pantas untuk mendapatkan hukuman penjara dalam waktu yang lama kecuali lisan. Jadi lisan kita harus kita jaga. Kalau perlu dipenjarakan, kata Abdullah bin Mas'ud, dengan Anda diam saja, itu lebih baik daripada Anda berbicara apa yang menyebabkan kita jatuh ke dalam api neraka dengan tragis tersebut. Oleh karena itu hadirin, ini yang harus kita camkan baik-baik. Para ulama kita sangat takut terjatuh ke dalam masalah-masalah lisan. Jadi kalau Abdullah bin Abbas khawatir, padahal ilmunya sudah seperti itu, amalnya sudah banyak. Ini sepupu Nabi Ahlul Bait, ibadahnya luar biasa, ibadahnya sangat luar biasa. Itu masih takut lisannya mencelakakan dirinya, lisannya menjadi bagian yang paling ia benci pada hari kiamat. Bagaimana dengan kita? Sudah berapa ayat yang kita sudah pahami tafsirnya? Ini Abdullah bin Abbas, antum tanya
dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas dia tahu tafsirnya, itu masih takut lisannya itu menyebabkan beliau masuk api neraka. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita sudah mengetahui tafsir surat Al-Fatihah? Sudahkah kita mengetahui tafsir surat Al-Ikhlas dengan benar? Kalau belum, kenapa tenang-tenang saja dengan lisan kita? Ini tokoh besar takut dengan lisannya. Karena lisan tidak bertulang. Karena manusia itu memiliki nafsu berbicara sebagaimana memiliki nafsu makan, nafsu berhubungan, nafsu syahwat. Salah satu nafsu kita yang harus kita jaga adalah nafsu bicara. Iya apa tidak? Terkadang kita nggak bisa nahan lisan. Padahal sih nggak mau cerita, tapi begitu ketemu teman cerita lagi. Lalu nanti nyesal, kenapa ya saya cerita? Itu nafsu. Kita punya nafsu berbicara yang harus kita kontrol, yang harus kita penjarakan, yang harus kita belenggu. Karena kalau tidak, justru akan menikam kita dari belakang. Ini yang ditakutkan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi lisan kita ini tidak ada capeknya. Lisan tidak bertulang. Dan lisan tidak pernah letih. Bahkan terkadang saat seluruh anggota tubuh kita istirahat, lisan kita nggak istirahat. Orang yang ngigo, ini udah pada tidur semua nih, udah pada istirahat, lisan masih ngomong saja. Subhanallah. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Kalau misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian habis kajian pergi ke Masjid Cipaganti, jalan kaki sendirian, pegel apa enggak? Pegel atau tidak? Dari sini jalan ke Masjid Cipaganti sendirian, pegel atau tidak? Pegel. Yang pegel apanya? Kaki. Yang capek apa? Kaki. Lalu dari Masjid Cipaganti balik lagi ke sini, tapi bareng teman. Sepanjang perjalanan ngobrol, cerita sana, cerita sini, bicarakan fulan, bicarakan alan. Saya ingin bertanya, perjalanan yang kedua pegel atau tidak? Capek atau tidak? Capek. Yang capek apanya? Kaki juga, lisan nggak capek. Jadi pas perjalanan pertama, lisan diam, kaki yang berjalan. Ternyata yang capek apa? Kaki. Di perjalanan yang kedua, kaki dan lisan sama-sama beraktivitas. Kaki melangkah, lisan ngobrol. Ternyata yang capek dua-duanya? Tidak, yang capek itu lisan, yang capek itu kaki. Lisan nggak capek. Saya berbicara seperti ini 2 jam misalnya, lisan tuh nggak capek. Yang pegel itu punggung kan gitu ya, yang encok sini, leher. Tapi lisan nggak capek. Lisan tidak capek, terus bicara. Ini yang bahaya. Ini potensi sekaligus bumerang. Makanya orang nggak orang nggak sadar. Ketika Raqib dan Atid terus asik mencatat apa yang kita ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji afatul lisan. Kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh lisan kita dan harus kita waspadai. Bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lisan kita, yang dapat membuat kita tersiksa di dalam api neraka yang sangat panas tersebut. Apa bahaya-bahaya tersebut? Yang pertama, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahaya lisan yang pertama dan yang paling fatal apa kira-kira? Apa bahaya lisan yang paling fatal? Yang terbesit di benak hadirin apa? Apa?
dusta, terus ghibah, terus yang paling fatal yang pertama syirik, bukan ghibah, syirik. Inilah bahaya pertama. Saya ingin bertanya, lisan bisa syirik apa tidak? Sangat mungkin. Bahkan ini adalah salah satu media kesyirikan terbesar. Ketika misalnya ada orang mengatakan, misalnya ya, ada orang mengatakan saya murtad dari Islam, kufur apa tidak? Kufur. Dan itu mana dosanya lebih besar? Mengucapkan kata itu apa ghibah? Kata di atas, karena dengan demikian Anda keluar dari Islam dan Anda bisa kekal di neraka selama-lamanya jika Anda tidak segera bertaubat. Jadi bahaya yang pertama adalah syirik dan kekufuran. Ketika seseorang misalnya mengucapkan kata-kata kufur, ketika seseorang misalnya mengucapkan kata-kata kufur, misalnya dia mengatakan saya murtad dari Islam, itu dosa yang sangat besar. Ketika seseorang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal, wahai fulan, berikanlah saya rizki. Ini kata-kata apa jemaah sekalian? Syirik. Ini yang paling tragis. Karena Allah mengatakan innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan surga untuknya dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Syirik. Inilah yang pertama kali harus kita waspadai ketika kita berbicara tentang bahaya lisan. Jaga diri kita dari kalimat-kalimat kekufuran, kalimat-kalimat kesyirikan, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Ketika seseorang meminta, bertawasul kepada wali yang sudah meninggal, beristighotsah kepada mereka, atau langsung berdoa kepada mereka. Ada doa yang tersebar di sebagian masyarakat kita, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, agithni sari'an bi'izzatillah. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, orang musyrik Quraisy saja yang hanya mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa dalam surat Az-Zumar ayat 3. Itu sudah dicap musyrik oleh Allah. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu saja sudah dicap musyrik oleh Allah. Sekarang ada orang mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Minta tolongnya kepada siapa? Subhanallah. Dan ini bukan berarti kita memandang sebelah mata Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau adalah ulama besar, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan salah satu statement beliau dalam kitab beliau Fathur Rabbani, alaikum bimanhabis salafi saleh, wajib atas kalian mengikuti manhajnya para sahabat. Itu statement Syekh Abdul Qadir Jailani. Wajib atas kalian mengikuti jalannya para salafus saleh. Jadi yang mengatakan salaf itu Syekh Abdul Qadir Jailani, dan bisa antum cek di Fathur Rabbani. Beliau yang mengatakan alaikum bil ittiba min ghairil ibtida', wajib atas kalian berittiba kepada Rasulullah tanpa melakukan bid'ah. Saya hanya menerjemahkan ya. Kata-kata ini bukan dari saya, itu dari Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Jadi ini ulama besar. Namun bukan berarti minta pertolongan kepada siapa? Beliau. Tanpa sedikit pun menurunkan derajat beliau dan mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Tapi ini kesyirikan, dan beliau berlepas diri dari itu semua.
Ya, karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syirik, atau syirik-syirik kecil yang terselubung misalnya, yang kita remehkan. Misalnya seseorang bersumpah tidak dengan menyebut nama Allah. Misalnya orang bersumpah demi cintaku padamu, ini kan nggak boleh. Kalau ini sumpah ya, demi kamu. Kalau ini sumpah, maka itu tidak diperbolehkan dan itu syirik. Man halafa bi ghairillah faqad kafara. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia kufur atau syirik kecil. Atau kalau bukan karena kamu aku sudah celaka, ini tidak boleh. Karena yang diperbolehkan apa? Kalau bukan karena Allah lalu engkau. Ini gara-gara obat ini saya sembuh. Ini tidak boleh. Ini berarti menyandarkan kesembuhan kepada obat. Padahal Allah yang mengatakan, Nabi yang mengatakan la syifaa illa syifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari engkau ya Allah. Jadi jaga kata-kata kita, jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan atau kekufuran, baik yang besar maupun yang kecil. Ini dulu sebelum berbicara yang lain. Karena kesyirikan adalah dosa yang paling fatal. Inna syirka la dzulmun adzim. Dalam surat Luqman ayat 13 Allah mengatakan sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman dan dosa yang paling besar. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Apa bahaya lisan yang kedua hadirin? Yang kedua dijelaskan oleh para ulama, berbicara tentang agama tanpa ilmu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dosa ini, perbuatan ini itu digandengkan oleh Allah dengan kesyirikan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 32. Setelah Allah mengatakan wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya yang diharamkan Rabbku adalah perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung, wal ithma, dan setiap kemaksiatan, wal baghya bi ghairil haq, dan kezaliman tanpa hak, wa an tusyriku billah, dan engkau melakukan kesyirikan kepada Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, tanpa dalil. Artinya setiap kesyirikan ada dalilnya atau tidak? Tidak ada dalil yang mendukung. Jadi setiap kesyirikan pasti dilakukan tanpa dalil pendukung. Ini penekanan saja, bukan berarti ada kesyirikan yang pakai dalil, tidak ada. Ini hanya penekanan. Lalu yang berikutnya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan engkau berkata tentang Allah atas nama Allah dengan hal-hal yang engkau tidak ketahui, enggak punya ilmu bicara. Ini yang harus dijaga oleh kita, dan ini yang banyak terjadi sekarang. Dan ini adalah propaganda dari syaitan, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Baqarah ayat 169. Apa kata Allah? Innama ya'murukum bis-su' wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ibu-ibu yang bawa anak, mohon anaknya ditertibkan. Jadi Allah mengatakan sesungguhnya yang syaitan perintahkan kepada kalian adalah perbuatan buruk dan keji. Dan secara khusus Allah mengatakan dan
dia mengajak engkau dan kalian agar berbicara tentang Allah yang kalian tidak tahu ilmunya. Berbicara tentang Allah yang kita tidak tahu ilmunya termasuk perbuatan buruk apa tidak? Termasuk perbuatan buruk, termasuk perbuatan keji, termasuk perbuatan keji. Namun kenapa disebutkan lagi setelah Allah mengatakan perbuatan buruk dan keji? Untuk menekankan bahwa ini sangat bahaya dalam kehidupan seorang muslim. Jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Isra 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah engkau mengikuti, bertindak, berbicara apa yang engkau tidak tahu ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatanmu dan hatimu semuanya akan ditanya oleh Allah. Jangan berbicara tanpa ilmu. Termasuk yang sudah belajar agama, hati-hati dalam masalah ini. Karena banyak masalah terjadi di tengah-tengah umat itu karena orang yang tidak tahu ilmu berbicara. Makanya Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ilmu qalil katharuhul jahilun. Ilmu itu sebenarnya simpel, yang bikin ribet itu orang-orang bodoh ikut bicara. Jadi ilmu itu sebenarnya sederhana, simpel, nggak sejelimet sekarang. Tapi yang membuat kita bingung, satu bilang boleh, satu bilang haram, satu ini, satu itu orang-orang yang nggak punya kapasitas bicara. Dan Ibnu Hajar pernah mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Barang siapa yang berbicara bukan dalam bidangnya, dia tidak punya kapasitas dalam masalah ilmu agama, bicara tentang agama, atabil ajaib, maka dia akan mendatangkan keajaiban demi keajaiban. Artinya aneh-aneh fatwanya yang nggak pernah didengar oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain sebagainya. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Jangan ada yang berbicara tanpa ilmu. Apa saja bentuk-bentuk berbicara tanpa ilmu? Berbicara tentang agama tanpa ilmu, yang pertama hadirin, berfatwa tanpa ilmu. Kalau hadirin sekalian mendengar kata-kata fatwa, yang terbesit di benak kita apa? MUI gitu ya. Selain MUI, selain MUI apa? Apa makna fatwa? Fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada penanya. Jadi setiap orang yang ditanya tentang masalah agama, lalu dia jelaskan, dia jawab pertanyaan itu, dan dia labeli jawaban dia sebagai hukum Allah, maka itu fatwa. Walaupun dilakukan oleh pejalan kaki sambil mengendarai mobil, sedang makan siang, ngobrol santai antara jamaah. Ketika ada yang bertanya lalu dijawab, berarti Anda menjadi mufti pada saat itu. Dan orang awam tidak boleh berfatwa. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 7, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Dari sini kata para ulama usul fikih harus dibagi tugas. Orang awam bertanya dan ahli ilmu menjawab. Jangan dibalik. Jadi kalau merasa orang awam, kita tidak boleh berfatwa. Bukan kapasitas kita berfatwa, tapi kita boleh menyambung lisan para ulama. Jadi yang pertama adalah fatwa tanpa ilmu. Dan ini harus kita sadari. Kalau kita tidak punya kapasitas ilmu, bukan ahli ilmu, jangan berfatwa. Tapi ingat, kita boleh menyambung lisan para ulama. Kita boleh
menjadi jembatan antara penanya dengan karya para ulama. Jadi kalau hadirin ditanya, sebutkan referensi. Jangan langsung mengatakan ini halal, ini haram, oh ini sunnah, ini bid'ah. Itu kapasitas Syekh bin Baz. Itu kapasitas Imam Syafi'i yang mengatakan demikian. Kalau kita bukan seperti itu caranya. Orang awam bertanya, bukan memberikan fatwa. Jangan berbicara tanpa ilmu. Jangan berbicara tanpa ilmu. Sebutkan referensi. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar kajian Ustadz Fulan. Beliau mengatakan begini. Jangan seakan-akan kita Syekhul Islam. Ini boleh, ini haram, ini mubah. Subhanallah. Orang awam bertanya, bukan berfatwa. Dan yang boleh berfatwa adalah ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan kalau kita maksa menjawab dengan pikiran kita atau dengan ilmu kita yang terbatas, lalu salah, pada hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah. Tapi kalau kita sebutkan referensi, aman kita. Pada hari kiamat kita akan tunjuk ustadz kita. Ya Allah, itu ustadznya ya Allah. Tanya dia aja. Saya dengar dari kajian dia. Aman kan? Safety player. Jadi buat apa kita ambil resiko? Mau dipikir jago? Mau dipikir agar orang berpikir kita alim? Agar dipanggil Pak Ustadz? Bukan itu pola pikirnya. Yang penting aman pada hari kiamat. Sebutkan referensi. Jangan seolah-olah kita ulama. Para ulama saja takut berbicara tanpa ilmu. Takut salah dalam menjawab. Takut keliru dalam menjelaskan. Makanya sebagian ulama salaf mengatakan bahwa sebelum Anda menjawab, coba pikirkan Anda berada di depan surga dan neraka. Baru jawab pertanyaan tersebut. Kalau kita tenang-tenang saja. Banyak para ulama mengatakan kalau sebuah pertanyaan yang ada pada hari ini dikasih ke Umar bin Khattab, maka Umar akan mengumpulkan ahli Badar untuk merapatkan masalah tersebut. Tapi sekarang semua orang tinggal mengatakan halal atau haram. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, masalah ini penting untuk kita camkan. Jangan mentang-mentang kita sudah ngaji gampang berfatwa, jangan. Sampaikan referensi. Saya baca di kitab fulan dalilnya ini. Saya dijelaskan ini dalilnya ini. Karena banyak masalah itu karena kita komentar, kita berbicara, ternyata salah, ternyata keliru, ternyata yang kita dengar itu belum komplit. Jangan berbicara tanpa ilmu. Dan orang awam sebutkan referensi. Jangan seolah-olah dia adalah mufti. Wallahu ta'ala bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, makna berbicara tentang agama tanpa ilmu adalah menyampaikan dalil yang tidak valid, misalnya hadis palsu, hadis dhaif, tanpa kita jelaskan kedhaifannya misalnya. Itu tidak boleh. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka silakan booking tempat di dalam api neraka. Pesan tempat khusus di api neraka. Sindiran dari Nabi SAW bahwa dia akan diancam neraka. Hati-hati, jangan main asal copy paste aja sekarang. Dikit-dikit kan broadcast sekarang, broadcast lagi. Cek dulu itu hadisnya valid atau tidak. Dalilnya itu benar atau tidak. Karena kalau tidak, kita berbicara atas nama Nabi tanpa ilmu, maka kata Nabi falyatabawa maq'adahu minan nar, maka silakan booking tempat tinggalnya di dalam api neraka. Karena banyak sekarang orang mudah menyampaikan hadis Nabi SAW. Banyak orang mudah menyebutkan riwayat, ternyata tidak seperti itu.
Jadi itu berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itu yang kedua. Yang ketiga, berbicara tentang agama atau membantah dalil dengan akalnya. Jadi berbicara tentang agama dengan akal dan pikiran, atau membantah dalil dengan akal dan pikiran. Dengan mudah kita katakan ini dalil nggak masuk akal. Ini keliru hadirin. Yang jadi parameter bukan akal kita. Yang jadi parameter adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita diperintahkan untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, bukan diperintahkan mengikuti akal kita secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 59, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul. Nabi juga bersabda, taraktu fikum amrani lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Kitabullah, kitab Allah, dan sunnahku. Jadi itu yang jadi parameter. Dan pemahamannya dikembalikan kepada pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Sebagaimana dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani di atas, alaikum bimadhhabis salafus saleh, wajib atas kalian mengikuti jalan dan pemahamannya para sahabat salafus saleh. Itu yang jadi parameter, bukan akal kita. Karena kalau yang jadi tolak ukur akal, pertanyaan berikutnya, akalnya siapa? Karena akal kita berbeda. Iya apa tidak? Akal hadirin sekalian di sini sama semua apa beda? Beda. Jangankan akal bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, akal kita sendiri beda suasana, beda pola pikir. Ya tidak. Kita baru bangun tidur jam 3 pagi, dibangun jam 4. Kira-kira bisa berpikir jernih tidak? Sama tidak pola pikir kita? Saat kita dibangunkan jam 4 pagi, baru tidur jam 3 pagi, dengan pola pikir kita tidur 8 jam lalu bangun jam setengah 5 pagi. Beda. Itu satu orang, pola pikir udah beda. Kalau beda suasana, lalu Anda mau menjadikan akal Anda sebagai patokan syariat, ini tidak dibenarkan. Ketika seseorang mengucapkan statement, mengomentari agama dengan akalnya, maka dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Karena ilmu itu Al-Quran dan hadis, bukan akal Anda. Bukan akal Anda. Karena kalau akal berbeda. Akal kita ketika usia 30 tahun dengan akal kita pada saat kita berusia 130 tahun, sama apa beda? Beda, itu satu orang, udah beda. Jadi sekarang gak masuk akal. Akal siapa nih? Akal antum yang sekarang, yang baru pulang dari Amerika, atau akal antum yang sebelum pergi ke Amerika? Kan begitu. Jadi akalnya siapa? Akal Anda saja beda. 5 tahun yang lalu Anda nggak seperti ini. Jadi yang saya ambil pegangan, akal Anda yang mana? Yang baru pulang dari Amerika tadi, atau yang belum berangkat ke Amerika? Jadi akal seseorang saja itu beda. Jangankan akal si A, B, dan C. Akal A saja beda. Jadi makanya sebagian ulama mengatakan, orang yang mengatakan ini hadis nggak masuk akal, itu orang yang sangat sombongnya luar biasa. Jadi yang tafsirnya apa? Kalau kita mengatakan bahwa hadis ini tidak masuk akal, artinya hadis ini tidak masuk akal saya. Berarti yang jadi tolak ukur akal saya. Karena kalau akal saja, akal berbeda. Jadi semua manusia di muka bumi ini suruh ikut akal dia. Anda siapa? Dan orang yang lebih cerdas dari Anda nggak mengatakan seperti Anda. Kalau misalnya ada khilaf, perbedaan antara dua pihak, yang satu profesor matematika, yang kedua anak kelas 1 SD. Kata anak kelas 1 SD, rumus logaritma ini nggak masuk akal. Kata profesor masuk akal. Antum lebih percaya siapa? Anak SD atau profesor? Jelas profesor. Iya nggak? Ada khilaf nggak di sini? Tidak ada kan? Nah sekarang Imam Syafi'i nggak mengatakan demikian. Imam Syafi'i mengatakan masuk akal. Imam Ahmad mengatakan masuk akal. Umar bin Khattab mengatakan masuk akal. Abdullah bin Abbas mengatakan masuk akal. Terus ada orang-orang di zaman sekarang meragukan hadis Nabi.
mengatakan syarat ini tidak masuk akal, syarat ini kejam, Anda tidak lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Anda dibanding Imam Syafi'i itu seperti profesor dengan anak playgroup. Bukan anak SD lagi, anak playgroup. Imam Syafi'i itu diriwayatkan, kalau baca buku, misalnya beliau baca halaman pertama, itu halaman kedua ditutup. Tuh, itu sunnah baru ya Ustaz? Bukan sunnah. Khawatir terbaca. Karena kalau kita baca buku, itu kan kita suka curi-curi pandang, iya enggak? Bacanya sih halaman pertama, tapi suka nyuri pandang ke halaman kedua, iya apa tidak? Iya. Itu yang dikhawatirkan Imam Syafi'i. Kalau tercuri pandangan tersebut, maka akan terbaca. Kalau terbaca, terhafal. Kalau terhafal, maka hafalan buku tersebut di otak beliau berantakan. Yang harusnya masuk ke halaman kedua jadi masuk ke halaman pertama. Berantakan, makanya beliau ditutup biar nggak ada yang terbaca. Sehingga tidak ada yang terhafal, sehingga tidak berantakan di otak beliau. Jadi beliau ini manusia, sekali baca terhafal. Padahal nggak niat ngafalin. Terhafal dengan sendirinya. Kita udah jungkir balik ngafalin 10 ayat nggak hafal-hafal. Lalu dengan mudahnya mengatakan ini nggak masuk akal. Subhanallah. Kemana logika kita? Imam Syafi'i kalau baca terhafal. Kita baca buku agama tertidur. Bukan terhafal, tertidur. Iya apa enggak? Baca buku agama, datang ke pengajian, lalu dengerin khutbah Jumat, itu obat tidur yang sangat efektif. Tapi jangan ditiru. Lalu dengan mudah Anda mengatakan ini nggak masuk akal. Lalu Anda buat kerancuan di hadapan umat. Ada yang mengatakan hadis lalat itu tidak masuk akal. Yang apabila lalat dimasukkan ke dalam air, lalu kata Nabi apa? Ambil lagi, masukkan lagi, lalu buang. Karena sesungguhnya salah satu sayap itu bakteri atau penyakit, dan salah satunya serumnya atau obat. Lalu mengatakan tidak masuk akal, itu jorok. Padahal sudah dibuktikan. Salah satu tim mikrobiologi dari Universitas Al-Qasim itu membuktikan kebenarannya. Dan kita tidak butuh pembuktian, cukuplah perkataan Nabi sebagai bukti kebenaran. Jadi akal siapa yang bermasalah? Jadi jangan menolak dalil dengan akal, karena kita tidak lebih pintar dari para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengkhatamkan Raudhatun Nadhir 1 hari. Dari pagi sampai sore, khatam Raudhatun Nadhir wa Junnatul Manadhir, sebuah buku usul fikih dari mustasfanya Imam Ghazali. Ini buku fikih yang menjadikan pelajaran usul fikih itu angker di S1 Syariah Timur Tengah. Bukunya susah sekali. Dan kita belajar buku ini 4 tahun. Itu pun belum tentu pinter-pinter juga. 4 tahun, dan banyak yang gagal. 4 tahun belajar buku ini, itu banyak yang gagal. Syekhul Islam mengkhatamkan buku ini dari pagi sampai sore. Beliau mengatakan, saya paham dan saya hafal kata demi kata sampai halaman terakhir. Itu otaknya ulama kita. Lalu orang sekarang mengatakan ini nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Allah. Jadi tolong tahu diri. Rahimallahu mar'an arafa qadra nafsi, kata para ulama. Semoga Allah merahmati orang yang tahu diri. Jadi bukan hadisnya yang masalah, otak kita yang masalah. Jadi jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan syariatnya. Kita yang belum bisa menangkap karena kelemahan kita. Oleh karena itu hadirin, ketika orang berbicara atas nama agama tanpa ilmu, maka itu adalah bahaya lisan yang sangat fatal. Dan ini bahaya besar, ini dosa besar, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Bahkan Ibnul Qayyim pernah mengatakan, berbicara atas nama agama tanpa ilmu itu bisa jadi lebih besar daripada kesyirikan itu sendiri. Kenapa demikian? Karena salah satu sebab kesyirikan gara-gara fatwa tanpa ilmu. Ini sebabnya, ini penyakitnya nih. Gara-gara ada fatwa tanpa ilmu, lahirlah kesyirikan, lahirlah kebid'ahan, lahirlah kemaksiatan. Sekarang banyak wanita yang tidak mau, yang meragukan
wajibnya memakai jilbab. Kenapa? Karena ada fatwa jilbab itu tidak wajib dan budaya orang Arab. Padahal kita tahu bersama orang Arab sebelum turun ayat hijab pun nggak pakai jilbab. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak fatwa tanpa ilmu yang akhirnya melahirkan kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kemungkaran dan lain sebagainya. Jadi ini harus kita sadari. Dan untuk kita, khususnya sudah ngaji, jaga lisan kita jangan sampai berbicara tanpa ilmu. Mendingan cek cross lagi ke ustadznya tentang hukum suatu perkara. Jangan sampai kita mengomentari orang berfatwa tanpa ilmu, ternyata kita pun ikut andil berfatwa tanpa ilmu. Itu yang kedua, berbicara tanpa ilmu. Bahaya lisan yang ketiga, bahaya lisan yang ketiga adalah ghibah. Bahaya lisan yang ketiga adalah ghibah. Ini adalah bahaya yang sangat luar biasa. Di samping atau setelah hal-hal di atas. Dan ini dosa besar. Dosa besar. Apa definisi ghibah? Dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau berbicara tentang saudaramu yang apabila dia mendengarnya, dia akan membencinya, dia nggak suka. Ustadz, tapi ini fakta. Saya sudah pastikan dia benar begitu. Apa kata Nabi SAW? Kalau apa yang Anda sampaikan itu benar, faqad iktabtah. Dalam hadis Muslim di atas, kalau yang engkau sampaikan benar, maka engkau telah menggibahnya. Dan kalau yang engkau sampaikan salah, apa kata Nabi? Faqad bahatta, engkau telah memfitnahnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam masalah ghibah. Hati-hati dalam masalah ghibah. Dan ghibah seperti kita makan bangkai saudara kita. Seperti kita makan bangkai saudara kita. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Wala yaktab ba'dukum ba'dan," ayat 12. Janganlah kalian saling menggibahi satu dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Bukankah kalian membenci memakan bangkai saudara yang kalian benci tersebut? Jadi, bukankah kalian benci memakan bangkai manusia? Ketika kalian menggibah, maka Anda sama saja memakan bangkai saudara Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun masih banyak terjadi di tengah-tengah kita. Ini yang dikhawatirkan. Masih banyak orang ngomongin saudaranya. Bahkan termasuk yang sudah mengaji pun, kita semua tanpa terkecuali masih saja terjatuh ke dalam perkara ini. Karena memang menggiurkan, karena memang menarik. Makanya acara yang termasuk terfavorit di rating televisi adalah acara apa? Ghibah. Karena itu menarik. Karena syahwat kita tertuang di sana, menyenangkan bicarakan orang. Ini yang harus kita jaga baik-baik.
Ini yang harus kita amati dan kita jaga diri kita dan orang tua kita serta saudara-saudara kita agar tidak terjatuh ke dalam perkara ghibah tersebut. Ada beberapa hal yang ingin saya tekankan karena tidak mungkin kita bahas secara komprehensif. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menggibah, ada beberapa hal yang akan kita rasakan. Yang pertama, tentu saja iman kita tidak akan sempurna. Di antara dalilnya adalah hadis tadi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Berarti ketika kita masih suka ghibah, baik atau buruk? Buruk. Maka iman kita tidak sempurna. Iman kita bermasalah. Walaupun tauhid terbagi jadi 3 itu udah ngelotok di kepala kita, sudah mantep di dalam wawasan kita, tapi masih ghibah, maka iman kita bermasalah. Walaupun penampilan sudah islami, sudah sunnah, baik laki-laki maupun wanita, masih membicarakan orang lain, membicarakan saudaranya, membicarakan jamaahnya atau membicarakan ustadznya, membicarakan seorang muslim, berarti iman Anda tidak sempurna. Iman Anda bermasalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi, makan bangkai hadirin. Makan bangkai. Bahkan di antara tafsir ayat tersebut, pada hari kiamat nanti Allah akan suguhkan bangkai manusia dan Allah akan perintahkan makan sebagaimana Anda makan di dunia. Jadi di akhirat kelak kita disuruh makan bangkai manusia. Na'udzubillah min dzalik. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, kalau kita bertamu ke rumah orang, pas jam makan siang, enak apa enggak? Enak ya. Pas itu kan bertamu pas jam makan siang tuh nyaman sekali. Ternyata menu siang itu adalah bangkai ayam panggang spesial yang masak chef bintang 5. Bangkai ayam panggang. Ini ayam udah jadi bangkai 2 minggu yang lalu, terus dibuat dan disuguhkan untuk kita. Kira-kira kita makan nggak? Kita makan apa tidak bangkai tersebut? Ibu-ibu dimakan tidak? Tidak. Kita akan tolak secara halus, mohon maaf saya nggak makan itu. Tuan rumahnya maksa. Kita makan karena nggak enak apa tetap menolak? Kok bingung sih? Ini kan nggak pakai dalil. Perasaan antum aja, sikap antum. Kalau makan bilang makan, kalau tolak bilang tolak. Antum makan atau tolak? Tolak. Tuan rumahnya tetap ngotot, dia ngajak berantem. Udah, kita berantem aja deh di sini. Antum berantem atau makan? Wah, semangat banget berantem. Itu bangkai ayam, kita milih berantem. Tapi kenapa bangkai manusia tuh lahap banget dimakan? Kenapa ketika kita duduk di majelis ghibah, kita masih nggak enak? Pak, kan Bapak tahu itu majelis ghibah. Ya tapi nggak enak Pak Ustaz, teman sendiri. Loh, bangkai ayam aja kita pilih berantem. Bangkai manusia kok nggak enak kan? Logika kita kemana? Jadi bangkai ayam kita lebih milih berantem daripada suruh makan. Ini bangkai manusia. Bangkai manusia. Kita nggak enakan, kita gunakan kaidah eu pakai u? Tidak. Kalau bangkai ayam saja prinsip kita tegas, bagaimana bangkai manusia? Kemana logika dan analogi sehat kita? Ini makan bangkai, dan di akhirat kita disuguhkan bangkai oleh Allah. Allahu Akbar. Itu poin yang kedua dalam masalah ghibah, karena masih banyak terjadi di dalam dunia dakwah ghibah dan ghibah. Yang ketiga hadirin, poin yang ketiga dalam masalah ghibah, apabila kita suka menghibah, kita buka aib orang, Allah akan buka aib kita. Kita buka kesalahan orang, Allah akan buka kesalahan kita. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud,
Simak baik-baik ayat ini, hadis ini. Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang mengklaim keimanan dengan lisannya, namun iman tersebut belum masuk ke dalam hatinya. La taktabul muslimin, janganlah kalian menggibahi umat Islam. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan cari kesalahan mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratahu. Karena barang siapa yang mencari kesalahan seorang muslim, maka Allah akan cari kesalahannya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baiti, atau yafdahu fi baiti. Dan barang siapa yang Allah sudah cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar, walaupun kesalahan itu dia lakukan di rumahnya atau tempat yang paling privasi menurut diri dia. Allah bongkar. Kita gibahin orang, kita digibahi orang. Kita buka aib orang, aib kita dibuka oleh Allah. Dan kalau Allah sudah cari aib kita, Allah akan bongkar walaupun kita rasa kita lakukan di tempat yang aman. Tempat yang aman. Ada orang merasa sudah aman, dia zina di kamar hotel. Ternyata apa? Direkam oleh oknum. Lalu rekamannya diupload di internet. Terjadi apa tidak? Terjadi. Orang nggak pikir, dia pikir sudah aman. Ternyata ada yang merekam, ada yang melihat, lalu disampaikan. Ingat, dia punya aib, tapi kita juga punya aib. Dia memang banyak dosa, tapi kita juga banyak dosa. Kita bongkar aibnya, kita gibahin orang, Allah akan bongkar aib kita. Allah akan bongkar aib kita. Jadi hati-hati masalah ini. Kalau tidak mau aib kita terbongkar, jangan gibahi orang. Jangan gibahi orang. Karena dengan menggibahi orang, maka kita sama saja merelakan aib kita dijadikan konsumsi publik dan masyarakat kita. Dan ini terjadi, ini sunatullah. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan gibah digibahi orang. Terus begitu. Dan antum bisa lihat sendiri di masyarakat, orang yang suka bicarakan orang, dia akan dibicarakan orang lain. Kan begitu kan? Ada seseorang suka gibah. Nanti tetangganya bicara, hati-hati sama Bu Fulana, dia suka gibah. Itu kan gibah juga. Jadi sekali lagi, itu minimal digituin. Hati-hati sama Bu Fulana, dia suka gibah. Itu kan gibah juga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dalam masalah gibah. Yang berikutnya, gibah dosanya sebagaimana hadis berikut ini. Ini yang harus kita renungkan. Inna min arbar riba al-istitalatu fi irdil muslim bighairi haq. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ahmad, dan dosa riba yang paling parah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak. Dan salah satu bentuk merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak adalah ghibah. Paham tidak konsekuensi hadis ini? Kita tahu riba itu bertingkat-tingkat. Yang paling parah apa? Merusak kehormatan seorang muslim. Antum tahu yang paling ringan seperti apa? Dosa riba? Hah? Apa dosa riba yang paling ringan? Siapa yang tahu? An yazniyar rajulu ummah.
Seseorang berzina dengan ibunya. Allah. Itu paling ringan. Dan yang paling parah, merusak kehormatan seorang muslim. Allah. Kalau antum, nas'allallahu salam wal afiyah, kalau bapak-bapak diancam orang, tiduri ibumu atau saya bunuh, kita pilih mana? Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau ada kasus seperti ini, saya ingin kamu tidur dengan ibu kandungmu atau saya bunuh, kita pilih mana? Kita pilih mati, jangan sekalian. Daripada berhubungan dengan ibu kita, itu bisa gila. Kita tanya kepada ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang mengancam ibu-ibu, tiduri bapak kandungmu atau saya bunuh, ibu-ibu milih mana? Ibu nggak ada suaranya. Ibu-ibu udah tidur belum? Bu, kalau ada yang bertanya, ada yang mengancam, tiduri bapak kandungmu atau saya bunuh, ibu-ibu pilih mana? Hah? Pilih bunuh. Ibu mau pilih mati, kan begitu ya? Pilih mati. Tapi kenapa banyak orang yang masih asik bergibah dengan alasan sederhana, nggak enak Ustaz, teman-teman sendiri. Ada orang mengancam bunuh, kita lebih memilih mati. Ini dosanya lebih besar dari itu. Yang mengatakan lebih besar siapa? Jadi kalau kita berhadapan dengan hadis ini, berarti yang lebih besar dosa mana? Gibah. Kalau kita asik membicarakan orang lain, Allah, ini lebih besar daripada zina. Iya apa beda? Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Ini yang dilupakan oleh banyak orang. Ini dosa besar, sangat besar. Tapi banyak orang yang menyepelekan. Banyak. Coba tanya kepada akhwat-akhwat atau wanita yang sudah ngaji, yang sudah belajar, ibu-ibu. Kira-kira apa komentarnya habis kajian di sini langsung buka kostum pakai tank top dan hot pants? Kira-kira aib tidak? Habis ngaji pakai jilbab besar, keluar pakai tank top, hot pants. Aib? Aib. Tapi itu lebih mending daripada habis ngaji gibah. Itu lebih mending. Ya apa tidak? Benar tidak kalau kita lihat hadis di atas? Riba yang paling ringan itu zina dengan ibu sendiri. Mana yang lebih mending? Lebih parah dosanya, zina dengan ibu atau pakai tank top? Jelas, tanpa diragukan. Jadi sebagian itu yang dianehkan Ibnu Qayyim. Kalau kita berbicara dengan ketika kita berhadapan dengan kemungkaran-kemungkaran yang nyata seperti itu, kayaknya tuh kita warok sekali. Dan memang harus demikian. Tapi ketika berbicara tentang bahaya bahasa lisan, lupa semuanya. Lupa semuanya. Lupa semuanya. Iya Pak Beda. Kalau misalnya bapak-bapak yang sudah berjanggut, ada orang yang mau potong jenggot kita, kira-kira sikap kita apa? Kita tahu janggut adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita diam saja atau kita lawan? Kita lawan. Tapi kok orang ngajak gibah mau aja ya? Didengerin santai. Allahu Akbar. Apakah ini lebih rendah daripada yang sebelumnya? Lihat hadis di atas. Ini arba riba. Pak,
saya baru dapat bunga, misalnya rentenir. Ini bunganya 10 juta, nih saya kasih antum 5 juta. Kita makan apa tidak? Tidak. Tapi ghibah kok asik aja ya. Ghibah semangat sekali dan ada perasaan sama sekali. Ini yang harus kita renungkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ghibah itu bahaya karena merusak kehormatan seorang muslim dan dia akan tuntut kita pada hari kiamat kelak. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita menjaga penampilan kita, maka hendaknya kita menjaga lisan kita. Jaga lisan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam ghibah. Itu bahaya lisan yang ketiga. Bahaya lisan yang keempat, yang terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Dusta atau berbohong. Dusta atau berbohong. Ini adalah bahaya lisan yang sangat parah juga. Karena ini salah satu karakter orang munafik. Ayatul munafik salat. Tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Tanda orang munafik itu ada 3. Kalau dia berbicara maka dia berdusta. Kalau dia berjanji dia ingkari. Dan kalau dia diberikan tanggung jawab serta amanat maka dia khianati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan dusta. Dan dusta adalah berbicara atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Karena ini dosa yang merupakan salah satu karakter orang-orang munafik. Bahkan Ibn Abi Dunya membawakan beberapa riwayat dari para salaf. Mereka ditanya, apakah seorang mukmin bisa jadi orang yang pengecut? Mereka jawab, bisa saja. Apakah seorang mukmin bisa menjadi orang yang pelit? Bisa saja. Apakah orang mukmin bisa menjadi orang yang pendusta? Tidak. Orang muslim tidak dusta. Orang mukmin tidak bohong. Makanya Ka'ab bin Malik ketika tidak ikut perang Tabuk, bohong tidak di hadapan Nabi? Tidak. Jadi seorang mukmin mungkin khilaf nggak ikut perang, tapi dia nggak bohong. Ini nggak ikut perang, nggak ada uzur sama sekali. Ka'ab bin Malik, antum bisa baca hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ketika seluruh orang munafik bohong, semua menyampaikan alasan-alasan palsu, Ka'ab nggak mau. Dan beliau mengatakan kepada Nabi SAW, kalau aku mau, aku bisa berbohong dengan sangat rapi ya Rasulullah. Engkau tahu aku adalah ahli retorika. Aku punya kecerdasan linguistik yang bagus. Kalau aku bohong bisa, tapi aku tidak mau bohong. Akhirnya diboikot oleh seluruh penduduk kota Madinah. Ini yang perlu kita pahami. Para sahabat tidak bohong. Nabi tidak bohong. Ya apa tidak? Nabi tidak mungkin bohong. Makanya Al-Amin yang dapat dipercaya. Makanya ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya yang menjadi kronologi turunnya surat Tabbat Yada, apa kata Nabi SAW? Wahai keluargaku atau wahai kaumku, apabila aku katakan dari balik bukit ini akan ada tentara yang menyerang kalian pada pagi hari ini atau nanti sore, apakah kalian akan percaya kepada diriku? Kata mereka, ya, kalau begitu aku datang membawa peringatan sebelum kalian berhadapan dengan azab yang pedih. Lalu berbicara Abu Lahab, alihada jama'tana, apakah cuma gara-gara hal ini engkau mengumpulkan diriku? Jadi tidak ada yang meragukan kejujuran Nabi SAW. Maka orang yang mengikuti sunnah Nabi harus berusaha jujur, walaupun itu pahit. Jujur. Ingat, Ka'ab bin Malik pernah melakukan kesalahan fatal, tidak ikut perang Tabuk, tapi dia tidak bohong. Saya tidak ada alasan ya Rasulullah. Ya inilah saya. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena
kebohongan identik dengan munafik. Identik dengan munafik. Dan kebohongan itu apa sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan akan menyeret pelakunya menuju kefajiran yang berikutnya, dan kefajiran tersebut akan menyeret pelakunya ke dalam api neraka. Jadi kebohongan itu adalah anak tangga pertama atau langkah pertama menuju dosa-dosa yang lain. Saya akan berikan ilustrasi sederhana. Misalnya kita bertamu ke rumah orang, ke rumah teman, lalu ditawarin makan. Makanannya semur jengkol misalnya, dan antum nggak suka semur jengkol. Karena nggak enak nolak, akhirnya bohong. Ayo Kang, makan Kang. Nah, sudah makan. Padahal kita belum makan agar bisa nolak semur jengkol. Kita sudah makan belum? Belum. Tapi kita karena nggak enak, kan orang timur kan biasa begitu ya, nggak enak nolak. Bilang aja udah makan. Mohon maaf sudah makan. Apa kata tuan rumah? Apakah dia tinggal diam begitu? Tidak. Loh, makan di mana? Kan baru jam 12. Wah, makan di mana lagi? Akhirnya antum harus jawab apa tidak? Harus jawab. Makan di rumah makan pinggir jalan seberang. Padahal antum nggak makan di sana. Bohong lagi nggak? Bohong. Ditanya lagi sama tuan rumah, tadi makan apa? Kena lagi. Akhirnya harus bohong lagi. Oh, makan nasi pakai nasi apa? Sop. Ya, request. Nasi pakai sop. Ditanya lagi sama tuan rumah, seporsi berapa? Kena lagi. Kita belum pernah makan di sana, nggak tahu porsinya berapa. Akhirnya nyebut aja. Ditanya lagi sama tuan rumah, enak nggak? Kena lagi, bohong lagi. Terus minumnya pakai apa? Nanya lagi minumnya, bohong lagi. Terus bohong. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menyeret pelakunya mengerjakan kebohongan lagi. Kefajiran lagi. Kalau kita berbohong, maka siap-siaplah untuk berbohong yang kedua, untuk menutupi kebohongan yang pertama. Ini yang bahaya. Makanya harus di-cut. Dan para ulama mengatakan kafa bil kadhibi dhanbun an yukadzdzaba sidquhu. Cukuplah pembohong itu berdosa dan tercela ketika kejujurannya tidak dipercaya oleh orang. Jadi kalau kita sudah cap sebagai pembohong, kita mau jujur kayak apapun, orang gak akan percaya. Orang tidak akan percaya. Iya apa tidak? Ya. Kepercayaan itu mahal. Antum jujur 20 tahun. Di tahun ke-21 antum bohong. Ini baru sekali seumur hidup. Yang namanya baru sekali kan amatiran ya, nggak jago. Kebongkar, orang nggak akan percaya antum lagi. Jadi 20 tahun kejujuran habis gara-gara satu kebohongan. Habis. Mereka akan pikir, jangan-jangan yang kemarin bohong lagi, yang dulu bohong. Padahal kita nggak bohong, baru sekali itu bohong. Karena itu jamaah sekalian rahimanillah, jaga diri kita dari segala bentuk kebohongan. Inilah bahaya lisan yang keempat. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan kita akan buka sesi tanya jawab untuk meluaskan dan mendalamkan materi kita pada pagi hari ini, karena tujuan kajian ini untuk tadzkir, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 55 Allah mengatakan, dan berilah tadzkir, peringatan dan pengulangan, karena sesungguhnya peringatan dan pengulangan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.
materi-materi yang kita bahas tadi adalah secara global saja. Adapun detailnya saya yakin ustadz-ustadz kita yang ada di kota Bandung ini sudah menjelaskan, seperti ustadz kita Al-Fadil, Ustadz Abu Haidar hafizahullah ta'ala, atau mungkin Ustadz Beni Sarbeni hafizahullah ta'ala, dan ustadz-ustadz yang lain. Adapun kita di sini hanya mengingatkan dan sebagai bahan renungan, baik yang berbicara maupun untuk yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik mana antara orang yang sudah ngaji tapi masih senang gibah dan bohong dengan orang yang belum ngaji tapi masih juga gibah dan bohong? Mohon penjelasannya. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Lebih baik sudah ngaji tapi tidak gibah dan bohong. Itu lebih baik. Jadi kok nggak ada yang bagus semua sih? Yang bagus dong. Jadi optimis gitu loh. Kan kalau saya bilang lebih baik yang belum ngaji, udah kalau begitu besok saya nggak ngaji lagi, kan gitu pola pikirnya. Kalau saya jawab yang sudah ngaji, berarti nggak ada masalah dengan kebiasaan saya. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang lebih baik, semuanya buruk. Tapi kalau ditanya dosanya mana yang lebih besar, diperinci juga. Dia nggak ngaji kenapa? Kalau dia berpaling, maka ini dosa besar juga. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dalam surat Thaha ayat 124. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari ilmuku, dari agamaku, maka dia akan melewati dan menjalani kehidupan yang sengsara. Dan adapun orang yang sudah ngaji tapi masih gibah atau bohong, dia juga kena beberapa dalil dalam Al-Quran yang mencela orang yang berilmu tapi masih jatuh dalam kesalahan. Kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa kemurkaan Allah dan dosa besar di sisi Allah engkau berbicara apa yang engkau tidak lakukan. Jadi sekali lagi, hindarilah dua penyakit lisan ini. Ghibah berbicara tentang saudaramu jika dia mendengarnya dia tidak suka. Bagaimana kalau membicarakan kebaikan seseorang memuji? Padahal bisa saja orang yang dibicarakan tidak suka karena dia takut riya. Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Maksud dari Nabi dzikruka akhaka bima yaqra, engkau membicarakan saudaramu yang apabila dia mendengarkan dia tidak suka, maksudnya hal-hal yang buruk. Dan yang dimaksud ghibah jika itu fakta. Adapun jika itu tidak sesuai dengan fakta, maka dinamakan fitnah. Nah, bagaimana dengan hal yang baik? Maka hal yang baik tidak ada masalah sama sekali. Bahkan dianjurkan oleh banyak para ulama. Dan ini salah satu bentuk wala kita, sayang kita kepada saudara kita. Kita sebutkan kebaikannya di belakangnya. Insya Allah dia nggak akan marah. Karena karena di belakangnya. Dan ini lebih menjaga hati seseorang tersebut. Makanya kan tidak dianjurkan untuk memuji seseorang di depannya, kecuali untuk maslahat yang lebih besar, seperti memotivasi atau mengangkat moral dan moral orang tersebut. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan kebaikan Ansor di hadapan Ansor setelah perang Hunain untuk mengangkat moral dan membangun kepercayaan lagi antara beliau dengan kaum Ansor setelah sempat terjadi miskomunikasi. Jadi memuji orang di hadapannya pun nggak haram secara mutlak, harus diperinci. Tapi intinya yang terbaik hukum asalnya memuji orang itu di belakangnya. Dan ini yang bagus. Dan salah satu hikmahnya agar ukhuwah di antara kita itu semakin kuat. Karena kan kalau kita bicarakan kebaikan seseorang di teman-temannya atau di belakangnya, orang akan simpati dengan dia dan akan sayang dengan dia. Dan ini adalah sebuah kekuatan bagi kaum muslimin atau komunitas orang-orang yang saleh. Jadi insya Allah tidak ada masalah sama sekali. Jadi ceritakan dan para ulama saling memuji satu dengan yang lain. Khususnya di belakang mereka.
Apa hukumnya menggibahi orang kafir? Ya, terima kasih dan jazakallahu khairan. Syekh bin Baz pernah ditanya tentang masalah ini dan beliau mengatakan tidak masuk ke dalam ghibah. Namun kembali lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau dia diam. Ini baik atau tidak? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu tanda kebaikan seorang muslim, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi apakah ini bermanfaat atau tidak? Kalau tidak, sebaiknya ditinggalkan. Bagaimana Islam membolehkan berbohong pada suatu hal? Hal apa? Ghibah apa yang dibolehkan? Ya, terima kasih dan jazakallahu khair. Sekali lagi, materi kita bukanlah membahas sesuatu secara detail, namun ini adalah majelis tadzkir, majelis untuk mengingatkan kembali dan bermuhasabah. Adapun bohong yang diperbolehkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, tidak ada kebohongan kecuali di 3 hal. Yang pertama apa? Iya, ketika perang, al-harbu khid'ah. Perang itu tipu daya. Jadi pada saat perang, jihad yang syar'i, jihad yang syar'i harus syar'i. Yang kedua, al-islah, mengislahkan di antara kedua belah pihak yang bertikai. Dan ini perlu saya ingin menekankan sekali lagi pentingnya masalah ini. Kalau antum melihat, kita melihat ada 2 saudara kita yang sedang bersengketa, atau 2 pihak yang sedang bersengketa, atau 2 badan yang sedang bersengketa, apa-apa saja, pokoknya ada persengketaan, ada permasalahan, kita boleh bohong untuk mengislah. Jadi jangan polos. Dengar ini, sampaikan ke satunya. Dia ngamuk, cerita lagi, sampaikan lagi. Tidak boleh. Bohong boleh. Contohnya seperti apa? Contohnya begini. Misalnya si A dan si B sedang berantem. Kita datang ke si B. Kita katakan, sudahlah, damai saja dengan si A. Si A itu orangnya baik. Dan di belakang antum itu dia banggakan antum loh. Kemarin saya baru bertemu dengan beliau dan dia cerita bahwa antum itu orang baik. Tapi mungkin ada miskomunikasi di antara dia dengan antum. Padahal dia nggak pernah bicara apa-apa ke kita. Kita sampaikan saja begitu. Itu boleh. Lalu nanti kita datang ke A. Dapat salam dari si B. Kemarin saya ketemu si B. Padahal dia nggak pernah kasih salam. Dan si B itu sebenarnya pengen islah dengan antum. Padahal si B ngamuk-ngamuk kemarin. Jadi boleh seperti itu, asal dengan niat islah dan tidak ada konsekuensi berikutnya. Jadi ini boleh. Jadi kalau bohong boleh, tidak menyampaikan setiap yang kita dengar lebih boleh lagi. Jadi kalau ada yang bermasalah, ini yang harus kita terapkan. Jangan semua dipaparkan, semua diceritakan. Akhirnya tidak ada islah di antara kita. Dan yang ketiga adalah kebohongan suami ke istri dan istri ke suami. Boleh bohong. Maksud bohong di sini apa? Bapak-bapak suka ngebohongin istri nggak nih? Boleh nggak? Masa sudah ngamalin sunnah ini belum?
Kan Nabi katakan bohong. Ini sunnah Nabi, boleh bohong. Sudah diamalkan? Hah? Sudah ngebohongin istri? Hah? Kok ragu-ragu? Ini sunnah Nabi bukan? Sunnah Nabi. Berarti sudah mengamalkan sunnah Nabi ini? Hah? Loh, nggak pernah bohong sama istri ya? Nggak dapat pahala. Sering ya? Alhamdulillah. Sering ya? Semua sudah pernah bohongin istrinya masing-masing? Iya, maksud bohong di sini apa? Bohong yang akan menimbulkan cinta kasih. Bukan punya istri baru lalu antum sembunyikan, tidak. Ini bukan yang terpuji. Tapi misalnya masakan istri antum nggak enak, antum jangan bilang nggak enak, kan gitu. Misalnya dia buat apa ya? Dia buat apa? Bandung nih, ngetopnya apa? Bubur ya. Bubur sini kan enak ya. Tapi di sini enak-enak semua ya kulinernya ya. Jadi misalnya istri antum buat makanan, buat apa sih? Apa Bandung? Soto Bandung ya. Soto Bandung ada. Yang enak soto Bandung atau sop Bandung? Soto Bandung ya, soto Bandung. Jadi istri antum buat soto Bandung. Masakannya nggak enak. Ketika antum makan jangan bilang nggak enak. Bohong sedikit nggak masalah. Antum bilang saja, ini adalah ana belum pernah makan makanan seperti ini sebelumnya, sambil senyum-senyum. Nah, maksudnya ini paling nggak enak. Ini paling. Jadi sekali lagi ya pakai bahasa-bahasa gitu sambil senyum-senyum. Oh masya Allah, ya. Jadi ini penting. Begitu juga dengan istri, boleh. Misalnya misalnya suami memberikan sesuatu, kita nggak suka, bilang aja ini pemberian yang sangat indah. Aku terharu mas dengan pemberian kamu ini, gitu. Jadi sekali lagi ini yang perlu dicamkan. Misalnya ada istri kita kena kanker, akhirnya di kemo, rambut botak, itu kan wanita itu kan drop kalau rambutnya botak, iya tidak? Lalu ketika antum melihat istri antum rambutnya botak, antum puji, kamu tuh semakin cantik aja, semakin aura saja. Padahal benar apa enggak? Iya, nggak masalah seperti itu. Itu boleh. Itu boleh, walaupun misalnya. Atau adapun gibah yang diperbolehkan itu panjang, mungkin ada waktunya kita bahas secara detail. Di antaranya adalah gibah sebagai saksi. Jadi antum sebagai saksi, antum melihat pembunuhan. Antum lihat pembunuhan. Yang membunuh muslim. Lalu antum dipanggil. Gimana seperti ini? nggak ada peradilan, ditutup aja. Jadi kalau kita jadi saksi boleh, sampaikan saja. Atau misalnya minta fatwa, ceritakan, sebagaimana Hidun menceritakan perihal suaminya Abu Sufyan. Jadi ada beberapa pengecualian. Allah Ta'ala. Bagaimana cara bertobat dari memfitnah atau menggibahi orang lain? Caranya gimana? Sama seperti tobat-tobat yang lain. Yang pertama apa syarat tobat? Yang pertama ikhlas, yang kedua menyesal, atau yang kedua meninggalkan perbuatan tersebut dan menyesalinya. Lalu bertekad untuk tidak jatuh untuk di masa yang akan datang, kan begitu ya? Iya tidak? Dan karena ini menyangkut hak orang, minta maaf. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus minta maaf kepada orang yang digibah atau tidak? Dijelaskan oleh para ulama,
seperti Al-Imam Albani dan para ulama yang lain dan ulama-ulama sebelum beliau pun berbicara masalah ini. Apakah kita harus terus terang atau tidak? Jawabannya diperinci. Kalau dia tidak tahu, maka tidak harus minta maaf secara langsung atau tidak harus dibuka di hadapannya. Jadi selama 3 bulan ini kita gibahin dia, tapi dia nggak tahu. Terus kita sadar, kita bertobat. Antum tidak perlu laporan ke dia. Caranya bagaimana? Doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahannya. Beristighfar untuk dirinya dan doakan orang tersebut. Jelas ini? Jelas tidak? Kenapa? Karena kalau antum minta maaf, bisa jadi hubungan justru rusak. Oh, jadi antum yang selama ini gibahin saya. Kan begitu. Anak nggak sangka sebelumnya. Anak sakit hati keluar dari rumah saya. Akhirnya kan pecah. Awalnya padahal nggak pecah. Jadi kalau dia nggak tahu, jangan bicara. Tapi langsung tobat kepada Allah dan sebagai kompensasinya, doakan dia. Minta agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, putihkan namanya di majelis-majelis gibah antum. Jadi misalnya kita di Bandung ini punya 3 majelis gibah. Jadi mungkin omset sudah banyak, jadi buka cabang banyak. Jadi cabangnya udah 3 majelis-majelisnya. Nah, ketika antum gibahi dia, ini di 3 majelis tersebut, maka antum harus putihkan namanya lagi. Sampaikan bahwa yang saya sampaikan itu keliru, dia orang baik, bla 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 begini. Dan saya salah, saya sudah menggibah. Mari kita bertobat kepada Allah. Jadi jangan disampaikan, kita doakan, dan yang kedua putihkan namanya. Jelas? Adapun kalau dia sudah tahu, maka harga mati sudah. Harus minta maaf. Harus minta maaf. Dan kalau dia minta kompensasi, misalnya dia, ini fatwa Syekh Utsaimin ya. Kalau dia minta kompensasi, misalnya, ana nggak maafin antum kecuali antum bayar 3 juta, kasih 3 juta ke dia. Itu lebih baik daripada dia tuntut di akhirat. Itu lebih baik daripada dia tuntut di akhirat. Jadi nggak murah tobat dari ghibah. Hati-hati dengan masalah ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan, dan kalau ada hal yang keliru, buang saja apa yang saya katakan, dan marilah kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah sebagaimana wasiat dari para ulama kita. Dan saya berterima kasih kepada DKM Masjid ini atas sarana dan prasarana dan setiap panitia yang bertugas dan bersumbangsi sehingga acara ini bisa terlaksana, dan terima kasih kepada Radio Roja, baik pusat maupun Radio Roja Bandung atas sarana yang diberikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.